Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai dispersi koloid. Setelah kemarin kita melihat tentang klasifikasinya, kita lanjutkan sekarang mengenai sifat-sifat dari dispersi koloid. Sifat yang pertama yaitu sifat optiknya. Sifat optik dari dispersi koloid. Sifat optik yang paling terkenal dari dispersi koloid itu adalah efek Tyndall, atau lebih lengkapnya efek Faraday Tyndall. Ini adalah gambaran efek Faraday Tyndall. Jadi ada dua buah sistem dispersi, satu dispersi molekuler, bukan dispersi koloid yang sini ya. Kemudian yang kedua adalah dispersi koloid. Kalau misalnya kita sinar laser kita lewatkan dalam dua sistem dispersi ini, maka pada dispersi molekuler atau larutan kita tidak bisa melihat adanya cahaya laser tersebut. Sedangkan kalau dia masuk menembus dispersi koloid, maka akan terjadi pendaran dari sinar yang kita tembakkan tadi. Pendaran ini terjadi karena adanya partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil dalam dispersi tersebut. Ini ada cahaya yang tampak di sini warnanya merah. Ini adalah terjadi karena adanya efek Tyndall atau efek pendaran dari cahaya atau light scattering gitu ya. Ini contoh skematisnya. Jadi kalau misalnya A itu adalah larutan, seperti yang tadi juga larutan ya, larutan. Kemudian yang B adalah dispersi koloid dan yang C adalah suspensi atau dispersi kasar, coarse dispersion. Apa perbedaannya? Tadi kalau perbedaan antara yang larutan dengan dispersi koloid sudah bisa kita lihat dari sini, bahwa di dispersi larutan atau larutan tidak ada pendaran cahaya, dispersi koloid ada pendaran cahaya. Maka di sini juga seperti itu, di larutan tidak tampak adanya pendaran cahaya, sedangkan di dispersi koloid itu ada tampak pendaran cahaya. Bagaimana dengan yang dispersi kasar? Maka yang terjadi adalah cahaya itu akan terpantulkan kemana-mana seperti ini, dan yang diteruskan cahaya itu tidak ada. Jadi kalau kita melihat suspensi, maka kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakang suspensi tersebut. Di sini misalnya ya, nggak kelihatan. Atau cahaya nggak bisa menembus suspensi itu sampai ke belakangnya sini. Sedangkan kalau koloid masih bisa terjadi. Di sini ya, ini ada pendaran cahaya, tapi masih ada yang dilewatkan. Sedangkan kalau suspensi sudah dia memblok semua cahaya itu. Dalam pendaran tersebut ada suatu bentuk yang disebut dengan Tyndall cone. Jadi ini kalau kita besarkan di sini, ini kita besarkan jadi seperti ini. Ini ada koloid, kemudian ada laser atau cahaya kita tembakkan dalam koloid, maka ada Tyndall cone. Ini bentuknya adalah cone, segitiga atau kerucut gitu ya. Kerucut yang terjadi karena efek Tyndall tersebut, sehingga namanya Tyndall cone. Ya. Ini adalah beberapa instrumentasi, beberapa peralatan yang bekerja berdasarkan efek Tyndall. Yang pertama yaitu ultramikroskop. Jadi ultramikroskop itu settingnya sebenarnya yang pertama ya mikroskop biasa, mikroskop optik biasa, ini mikroskopnya. Tetapi dalam mikroskop biasa itu ditambahkan suatu instrumen di mana sampel nanti, sampelnya taruh di sini, tempat sampel disinari dengan cahaya yang cukup kuat. Ya, ini ada bagian-bagian dari tambahan instrumen mikroskop tadi. Ini tempat sampel. Kemudian ini adalah kondenser dari cahaya biar cahayanya lebih padat gitu ya. Kemudian yang ini holdernya, jelas holdernya, dan tentunya adalah sumber cahayanya. Ini sumber cahayanya. Kalau kita rangkai jadi seperti ini ya. Sampelnya nanti taruh di sini, koloidnya yang akan kita amati pakai mikroskop ultra ini. Kemudian kondensernya di sini untuk menyebabkan cahayanya lebih padat. Kemudian ini adalah sumber cahayanya. Kita rangkai, kemudian setelah kita nyalakan sumber cahayanya, kita mendapatkan seperti ini. Ini sampelnya tadi kita taruh di sini. Sampelnya tuang di sini. Ya. Kita rangkai, kita nyalakan, hasilnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita taruh di bawah mikroskop biasa. Maka nanti kita bisa melihat partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil di sini.
Kalau tidak pakai seperti ini, tidak pakai ultra mikroskop seperti ini, hanya mikroskop biasa seperti ini saja, maka kita nggak bisa melihat adanya titik-titik kecil di ini karena ukurannya di bawah 500 nanometer yang tidak mampu terlihat oleh mikroskop biasa atau mikroskop optik. Harus pakai ultra mikroskop akan tampak seperti ini. Gitu ya. Ini kita bisa pakai untuk menghitung berapa jumlah partikel dalam kon itu, kepadatannya berapa. Kita bisa buat area, dalam area itu kita bisa hitung berapa jumlah partikelnya, kepadatan koloidnya bisa kita hitung. Yang kedua, instrumen yang kedua tadi ultra mikroskop, ini lebih canggih lagi yaitu elektron mikroskop. Jadi kalau tadi gambaran resolusinya belum begitu jelas, yang di sini lebih jelas lagi. Ini elektron mikroskop ya, cukup besar gini peralatannya, tidak sesimpel yang ultra mikroskop, ya. Ini elektron mikroskop bisa melihat ukurannya berapa ya, di sini ya skalanya misalnya 100 nanometer segini, berarti ini 100 nanometer, 100 nanometer, 100 nanometer, ini sekitar 50 nanometer bisa kelihatan seperti ini, gitu ya. Kemudian juga bisa melihat shape-nya atau bentuknya kelihatannya, ada yang batang, ada juga yang sferis gitu ya, macam-macam itu bisa kita lihat dari elektron mikroskop. Ya, ini memang seringnya dipakai untuk mengamati bentuk dan ukuran dari suatu partikel. Namanya scanning electron microscope atau SEM. Dan transmittance electron microscope atau TEM. Berikutnya, ini adalah peralatan yang namanya turbidimetri. Jadi turbidimetri juga peralatan yang bekerja berdasarkan efek Faraday Tyndall. Turbidimetri itu adalah alat untuk mengukur turbidity itu kekeruhan. Jadi untuk mengukur kekeruhan dari suatu dispersi koloid. Kekeruhan itu adalah ya, kekeruhan itu adalah intensitas cahaya yang dihamburkan, scattered intensity, intensitas cahaya yang dihamburkan dibagi dengan intensitas cahaya mula-mula. Itu namanya adalah turbidity atau kekeruhan. Dan kalau kita mengukur turbidity dari suatu koloid, metode ini bisa kita pakai untuk menentukan ukuran partikel. Lebih tepat lagi ukuran molekul atau berat molekul dari liophilic colloid internal phase. Jadi ini adalah berat molekul koloid yang sistem koloidnya itu adalah liophilic, yang kemarin kita katakan koloid liophilic itu biasanya adalah internal phase-nya adalah satu molekul yang BM-nya besar sehingga masuk pada rentang 1 sampai 500 nanometer. Jadi molekuler tapi makromolekul gitu ya. Molekuler tapi makromolekul. Jadi seperti larutan, tetapi yang terlarut itu gede banget berat molekulnya hingga masuk ke ukuran colloidal dispersion. Kalau kita ukur keruhannya, kita bisa menghitung berapa berat molekul BM dari senyawa yang ada dalam dispersi koloid tersebut. Ini alur pengukurannya cukup rumit tetapi ya. Jadi ini persamaan yang kita pakai untuk mengukur berat molekul. T itu adalah, ya T sebenarnya ini T bukan T ya, turbidity atau kekeruhan. C itu adalah konsentrasi koloid. Kemudian M itu adalah berat molekul yang akan kita ukur. Kemudian B itu menunjukkan interaksi antara internal phase dengan medium interaksi. Kemudian H itu suatu konstanta yang tergantung dari konsentrasi. Jadi H itu juga berubah-ubah walaupun konstanta. Berubah-ubah tapi untuk konsentrasi tertentu dia nilainya konstan. Ya. Alurnya bagaimana? Jadi step yang pertama ini persamaannya persamaan regresi linear jelas. Z-nya adalah Hc per to. Jadi kalau kita punya data konsentrasi, kita bisa menghitung H, kemudian kita pakai turbidimetri hitung to. Kemudian itu Hc per to ini kita jadikan sebagai Z atau sumbu Z. Kemudian sumbu X-nya adalah C, konsentrasi sebagai variabel bebasnya. Intercept-nya seper M, intercept ya ini ya, atau A. Kemudian slope-nya itu adalah B atau konstanta yang menunjukkan interaksi antara
internal phase dengan medium. Step yang pertama kita harus menghitung dulu, mencari dulu data dari masing-masing ini. Jadi kita membuat beberapa seri larutan yang berbeda-beda kadarnya. Katakanlah kita buat 5 dispersi koloid dengan bahan tadi yang akan kita cari berapa berat molekulnya itu. Dari 5 macam yang berbeda-beda konsentrasi itu, masing-masing kita cari H-nya dari konsentrasi tersebut, H dari larutan atau H dari dispersi koloid yang pertama tadi itu. Dari seri dispersi yang pertama itu. Kita cari H-nya. Bagaimana cara mencari H-nya? Cara mencari H-nya adalah dengan mengukur indeks biasnya dari setiap larutan. Larutan pertama kita ukur indeks biasnya. Larutan kedua juga kita ukur indeks biasnya. Larutan ketiga juga kita ukur indeks biasnya. Semuanya kita ukur indeks biasnya. Kemudian dari seri koloid tadi kita punya data konsentrasi. Konsentrasinya macamnya berapa saja tadi yang 5 macam itu. Kemudian setiap konsentrasi menghasilkan berapa indeks biasnya. Sumbu Y-nya indeks bias. Kemudian sumbu X-nya yaitu konsentrasi. Dari kurva hubungan antara konsentrasi sumbu X versus indeks bias di sumbu Y, maaf nggak bisa gambar itu ya, kita bisa mencari persamaannya Y sama dengan BX plus A dan kita mendapatkan nilai B. B itu adalah nilai ini, dN per dC. Perubahan indeks bias setiap perubahan konsentrasi. Ya, kemudian kita mencari H dengan memasukkan nilai N pada setiap konsentrasi itu. Jadi N-nya kita masukkan sini, di N per DC kita masukkan. Tadi kan N-nya ada 5 itu ya, kalau kita punya 5 seri konsentrasi, N-nya ada 5, H-nya juga ada 5. H yang pertama N-nya berapa? H yang pertama N-nya berapa? Di N per DC-nya tadi kita ambil dari 5 data, kita buat regresi linear. N bilangan Avogadro, ini panjang gelombang cahaya yang dipakai untuk mengukur indeks bias, ini P 22/7. Jadi setiap nilai sudah kita ketahui dari hasil pengukuran indeks bias, sehingga H bisa kita hitung untuk masing-masing konsentrasi dari dispersi koloid. Jadi hanya bervariasi. Hanya kita taruh di sini setelah dapat H yang pertama berapa, terjadi pada C berapa, itu konsentrasi dari dispersi koloid yang pertama. Kemudian hasil pengukurannya berapa turbidinya. Itu sumbu Z data yang pertama dengan sumbu X-nya yaitu C, konsentrasi dari dispersi yang pertama. Kemudian yang kedua C-nya berapa, sama seperti tadi ya. Yang kedua C-nya berapa, kemudian yang kedua H-nya berapa, kemudian kita kalikan dengan C yang tadi itu, kemudian kita bagi dengan turbidinya, dapat pasangan yang kedua. Jadi ada 5 pasangan konsentrasi sebagai sumbu X-nya atau sebagai X-nya, dan pasangan H kali C per T sebagai ordinatnya. Itu nanti kita buat kurvanya. Dari kurva itu kita buat kurvanya, yaitu kurva HC per T versus C. Dari kurva itu kita mendapatkan intercept, yang interceptnya itu adalah seper molecular weight. Begitu. Jadi seperti kalau kalian buat kurva baku, sumbu X-nya konsentrasi, sumbu Z-nya absorbansi. Kalau ini sumbu Y-nya yaitu HC per T, sedangkan sumbu X-nya sama-sama konsentrasi. Di sini ya. Y sama dengan A plus BX. Oke, kalau untuk koloid asosiasi bagaimana, atau koloid amfifilik? Kalau untuk koloid amfifilik hampir sama persamaannya, kita juga bisa pakai turbidity ini untuk menghitung seper M. Jadi seper M ini adalah bukan molecular weight, bukan, tetapi ini berat misel. Ya, ini mungkin bukan molecular weight, tapi berat misel. BM dari suatu misel itu berat misel, bukan berat molekulnya penyusun misel, bukan, tapi berat molekul satu misel yang terdiri dari banyak molekul. Maka karena misel itu terjadi setelah konsentrasinya mencapai CMC,
maka setiap variabel yang dipengaruhi oleh konsentrasi harus dikurangi CMC. Jadi kalau ini C, ini menjadi C minus CMC. Ini adalah TO, maka TO dikurangi TO pada kondisi CMC. Kemudian yang sini disebut juga C minus CMC. Maka kita mendapatkan persamaan yang sama. Sama-sama kita pakai untuk mencari berat molekul dari fase internal suatu dispersi koloid. Berat fase internal, berat 1 unit fase internal dari dispersi koloid. Ini contoh soalnya untuk yang misel gitu ya. Hitung molecular weight of misel. Ini sebenarnya bukan molecular weight, tapi weight gitu aja ya. Berat dari misel. Hitung berat dari misel yang tersusun dari dimetil oktil aminopropan sulfonat. Yang ini berat molekulnya yaitu 279,28. Jangan bingung ya ini ya. Ini ada MV, ini juga ada MV. Ini adalah molecular weight berat satu molekul dimetil oktil aminopropan, satu molekul. Sedangkan yang ini yang ditanyakan adalah berat molekul dari satu misel. Satu misel bisa terdiri dari berapa banyak dimetil oktil aminopropan. Maka seperti tadi dalam persamaan sebelumnya, ada hubungan linear antara C minus konsentrasi CMC atau C minus CMC versus, itu sebagai sumbu X, versus H kali C minus CMC per TO minus TO pada kondisi CMC sebagai sumbu Y-nya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ya, ini sumbu Y. Sumbu X-nya kita buat variasi kadarnya akan menghasilkan sumbu Y yang bervariasi juga. Ya, kalau kita gambar dari sini, ya, ini sumbu Y-nya, sumbu X-nya 0,98, sumbu Y-nya 1,66, sumbu Y-nya 1,98, sumbu Y-nya 1,65 dan seterusnya. Kita plot dalam kurva. Nah, kita lihat gambarnya di sini, ternyata slope-nya itu 0,002. Hampir 0. Ini lihat gambarnya hampir datar, tidak ada kemiringan. Tidak ada perubahan Z karena perubahan C. Artinya apa itu? Tidak ada interaksi. Ya, tidak ada interaksi atau interaksinya bisa kita abaikan. Loh, ini kan liofilic. Ya, ini liofilic, tetapi dari liofilic itu kalau konsentrasinya sangat encer, interaksinya itu tidak bisa kita hitung. Sehingga ini kurvanya masih encer semua, dan memang kita kalau menentukan molecular weight itu kita buat yang encer, sehingga kita cari yang paling encer itu yang mana. Yang paling encer jelas yang konsentrasinya 0 atau intercept dari kurva ini. Kita panjangkan cuma sampai 5 data di sini ya. Kemudian dari sini kita ekstrapolasikan ke sumbu Z atau ekstrapolasikan pada Y sama dengan 0. Itu adalah interceptnya. Seper M-nya sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 5. Ya, kalau kita buat pakai Excel kita bisa mendapatkan persamaan ini. Y sama dengan 0,002 X plus 1,656. Ini ada kali 10 pangkat minus 5 karena tadi nilai Y-nya di sini adalah nilai Y setelah dikalikan dengan 10 pangkat 5. Jadi ini kali 10 pangkat 5. Berarti kalau udah ketemu harus kita bagi lagi dengan 10 pangkat 5 sehingga menjadi 10 pangkat min 5. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan seper M sama dengan segini 1,66 kali 10 pangkat minus 5. M adalah 1 per ini. Jadi dibalik aja ya, seper 1,66 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 60.241 gram per mol. Berat 1 misel, segitu berat 1 misel. Kalau satu larut, satu surfaktan, satu molekul penyusun misel itu adalah 279,28, maka misalnya itu sangat besar. Misalnya tersusun dari 216 molekul. Begitu ya. Jadi ini turbidimetri bisa kita pakai untuk menentukan berapa berat dari suatu misel. Otomatis bisa kita pakai untuk menghitung agregat number, jumlah surfaktan penyusun sebuah misel. Itu adalah sifat optiknya. Kemudian sifat kinetiknya, sifat gerakannya dari koloid, maka ada yang namanya gerakan Brown, gerak Brown, Brownian motion. Ini gerak Brown kita kenalnya ya. Gerak Brown itu sifatnya eratik itu tidak teratur. Untuk partikel yang ukurannya kurang dari 0,5 mikrometer. Memang inilah masuk dispersi koloid kalau ukurannya 0,5
mikrometer, kurang dari itu 500 nanometer. Ya di atas itu dia menjadi dispersi kasar, sehingga gerak brownnya sudah bisa kita apikan, sangat kecil, hampir nggak ada gerak brown. Ya, berbanding terbalik dengan ukuran partikel, semakin besar ukuran partikel, semakin lambat gerak brown. Juga berbanding terbalik dengan viskositas medium, semakin besar viskositas medium, gerak brownnya juga semakin lambat. Ya, gerak brown ini terjadi ketika suatu dispersi koloid dia kondisinya homogen. Jadi setelah homogen, dispersi koloidnya itu setiap titik mempunyai kandungan fase internal yang sama, maka terjadilah gerak brown yang acak tersebut, yang eratik itu. Kalau misalnya suatu koloid tertentu kita konekkan, kita hubungkan dengan medium dispers saja, artinya ini dari dua yang dihubungkan itu, satu mempunyai kadar fase internal yang lebih tinggi daripada yang lainnya kan medium saja, jadi masih kosong, maka nanti gerak brown itu akan berubah menjadi gerak difusi, yang semula arahnya eratik menjadi arahnya terarah dari yang tadi ada koloidnya, yaitu yang awal yang kita buat tadi, yang konsentrasinya tinggi fase internalnya, ke yang lebih kecil atau yang belum ada fase internalnya. Itu namanya gerak difusi, dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan kecepatannya itu, kecepatan difusi itu oleh Fick dibuat bersamaan dq per dt perubahan jumlah fase internal yang bergerak tiap satu satuan waktu. Kalau misalnya tadi ada ada dua yang kita hubungkan, yaitu yang ada koloid dispersinya dan yang kedua mediumnya saja, maka dq per dt itu bisa kita cek sebagai peningkatan jumlah fase internal dalam medium yang tadi kita sambungkan dengan dispersi koloid, dq per dt tiap satuan waktu. Itu dipengaruhi oleh apa? Yang pertama dipengaruhi oleh S itu jelas surface areanya, kontak antara sistem koloid dengan yang tadi medium saja misalnya ya. Itu S, surface areanya. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh dc per dx. dc per dx adalah selisih konsentrasi atau perbedaan konsentrasi pada jarak tertentu, itu ya, dc per dx kali d. D adalah koefisien difusi. Nanti akan lebih jelas ini pada materi difusi dan disolusi, materi selanjutnya setelah midterm nanti ya. Kemudian D itu apa koefisien difusi? Koefisien difusi itu oleh persamaan Stokes-Einstein atau persamaan Sutherland-Einstein itu D setara dengan suhu T. T ini temperatur, T kecil, ini mestinya T besar ya. Kalau dalam bentuk Kelvin jadi T besar, T temperatur, K itu konstanta, angkanya fix, per 6pi kali viskositas kali R. Gitu ya. Ini persamaan Sutherland-Einstein. Kalau kita urai, ini menjadi persamaan Stokes-Einstein, K tadi menjadi R per N. Jadi menjadi persamaannya menjadi RT per 6pi kali viskositas kali R kali N. Kita lihat di sini. Faktor apa yang berpengaruh terhadap gerak brown akan berpengaruh juga terhadap gerak difusi. Tadi gerak brown berbanding terbalik dengan ukuran partikel, maka gerak difusi juga berbanding terbalik dengan ukuran partikel R. R itu ukuran partikelnya, ukuran partikel fase internalnya. D berbanding terbalik dengan R. Semakin besar R, semakin besar ukuran partikel, semakin kecil D. Semakin kecil D, semakin lambat difusinya. Yang kedua juga ada di viskositas, ini juga viskositas medium. Sama seperti yang gerak brown, semakin besar viskositas medium, semakin lambat difusinya. Jadi ada satu faktor tambahan di sini, yaitu T, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerak brownnya, otomatis juga semakin cepat difusinya. Ada T di sini yang belum terrekod di data yang pertama sini, di gerak brown yang pertama itu. Kemudian yang R ini adalah konstan, yaitu konstan gas ideal. Yang P ini 22 per 7, jelas konstan. Yang N ini adalah bilangan Avogadro, bilangan N, bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini N, ini adalah persamaan Stokes-Einstein yang merupakan pengembangan dari gerak brown yang tidak teratur menjadi gerak difusi yang teratur. Kemudian kinetic properties yang berikutnya yaitu tekanan osmosis, osmotic pressure. Ya. P simbolnya ya, tekanan osmosis itu simbolnya P. Jadi kalau tadi kan
kalau kita melakukan dialisis, bayangkan dialisis itu ya, dialisis tetapi kita buat lebih simpel, nggak pakai kantong ya, maka satu sisi, jadi kita simpelnya seperti ini aja, simpel. Misalnya kita ya, ini adalah chamber, kemudian disekat oleh membran. Ini membrannya membran dialisis. Membran dialisis atau semi permeable membran. Kemudian kita isi sisi sini dengan koloid, yang lainnya dengan mediumnya saja. Ini karena koloid berarti ada fase internalnya. Ada fase internalnya yang tidak bisa menembus membran semi permeable. Nggak bisa nembus ini ya, nggak bisa. Kemudian di sini medium saja. Maka nanti yang bisa nembus cuma air, dan karena di sini airnya sedikit, di sini airnya banyak, air akan bergerak ke sana. Air yang bergerak bukan fase internalnya, tapi airnya. Akibatnya apa? Di sini akan naik nanti. Permukaannya akan naik, sementara di sini permukaannya akan turun. Ya. Maka yang disebut dengan osmotic pressure itu adalah gaya ke sini yang harus kita aplikasikan untuk melawan kenaikan permukaan itu supaya dia tetap datar di sini. Itu namanya adalah osmotic pressure. Ya, kalau kita punya data osmotic pressure dari satu seri koloid, satu seri itu berarti banyak kadar gitu ya. Kita bisa menghitung sama seperti tadi yang turbidity, bisa menghitung berat molekul dari suatu dispersi koloid liofilic gitu ya. Jadi dengan data osmotic pressure. Ya, kita kembali ke tadi. Oke. Persamaannya P sama dengan C kali RT, ini persamaan Van Hoff. C dalam gram per liter. Kalau kita jadikan C-nya dalam bentuk molar, maka P sama dengan C per M kali RT. Nah, masih ingat dulu ya, PV sama dengan nRT. Kalau ini P-nya pressure, kalau ini pressure osmotic, maka jadi P. N-nya itu setara dengan C. Kemudian C itu kan kalau misalnya C-nya adalah gram per liter, nah, liternya kan volume. Jadi sebenarnya di sini adalah massa per volume. Maka menjadi P sama dengan, atau P kali V sama dengan MRT, massa kali R kali T. Jadi yang bersama dengan persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT, kalau ini PV sama dengan MRT. Ya. Kemudian kita uraikan di sini, kita masukkan M adalah berat molekul, maka persamaannya menjadi P per C sama dengan RT per M untuk larutan ideal. Gambarnya yang ini. Sehingga kita bisa menentukan M kalau kita punya data C itu memberikan osmotic pressure berapa. Jadi kita punya sebuah dispersi koloid yang ideal. Kemudian kita ukur osmotic pressure-nya P, kemudian tadi konsentrasinya sudah tahu berapa gram per liter, kita masukkan di sini. Kita tahu itu pada suhu berapa, kita tahu R-nya itu kondensat gas ideal, maka M berat molekul bisa kita hitung dari satu data tersebut. Dari satu data tersebut dengan catatan itu adalah kondisinya dispersi yang ideal. Bagaimana tahunya ideal? Nah, kalau mau tahu ideal apa enggak ya memang harus ngecek variasi konsentrasi. Kita cek variasi konsentrasi, kemudian kalau variasi konsentrasi itu tidak menghasilkan perubahan P per C atau tidak menghasilkan perubahan osmotic pressure per konsentrasi atau kurvanya datar seperti ini, maka itu kondisinya sudah ideal dan kita cari nilai RT per M pada C yang paling kecil, yaitu pada C yang mendekati 0. Atau kita ekstrapolasikan ke C sama dengan 0 di sini. Maka kita bisa mendapatkan data RT per M yang ideal. Kalau ini cuma satu ngukurnya satu kadar, kita nggak tahu ideal apa enggak. Kita harus mengukur banyak kadar, kemudian dapat kurva dan dia mendekati ideal kalau B-nya 0. Ini kan B-nya 0 ya. Kalau B-nya 0, maka interceptnya itulah yang kondisinya paling ideal, yaitu sama dengan RT per M yang kita pakai untuk mencari M. Itu ya, mencari molecular weight dengan data tekanan osmosis itu ya. Sifat berikutnya yaitu sedimentasi.
Jadi sedimentasi atau pengendapan persamaan stok sudah pernah kalian dapatkan di mata kuliah mikromeritik. Di kuliah mikromeritik kalian sudah hafal dengan persamaan stok ini. Kecepatan pengendapan V berbanding lurus dengan G. Semakin besar G, semakin cepat mengendap. Semakin besar ukuran DST, diameter stok, semakin cepat mengendap. Semakin besar densitasnya si partikel itu, semakin cepat dia mengendap. Ya. Kemudian berbanding terbalik dengan viskositas medium. Semakin besar viskositas medium, semakin lambat mengendapnya. Juga densitas medium semakin besar, semakin lambat pula dia mengendapnya. Kalau densitas medium lebih besar daripada densitasnya si fase internal, ya nggak bisa mengendap karena negatif ini hasilnya. Jadi yang ngapung nanti ya. Ya, kembali ke sedimentasi dari koloid. Persamaan ini bisa kita pakai kalau tidak ada gerak Brown. Kalau ada gerak Brown, ya harusnya terjadi pengendapan arahnya ke bawah. Maka kalau ada gerak Brown, dilawan. Ketika dia mau mengendap ke bawah, dia berdifusi ke atas. Mau mengendap ke bawah, dia berdifusi ke atas. Akhirnya nggak terjadi pengendapan. Karena tadi sifat koloid bisa berdifusi, bisa bergerak Brown. Maka persamaan ini kita biarkan, kita pakai dengan G yang normal, seperti hanya di luar, seperti hanya tanpa treatment apa-apa, kalau ukurannya di atas 0,5 mikron. Tapi kalau ukurannya di bawah 0,5 mikron, yaitu dispersi koloid yang kita pelajari ini, maka kita perlu meningkatkan G ini. Dengan cara apa? Dengan sentrifugasi. Adanya sentrifugasi itu menyebabkan adanya pengendapan gaya sentripetal. Ya, kalau dulu di SMA gaya sentripetal yang menyebabkan terjadinya pengendapan. Menyebabkan adanya sentrifugasi menyebabkan peningkatan G sampai berapa kali, tergantung dari apa? Tergantung dari seberapa cepat kita mensentrifugasi. Sentrifugasi itu memutarkan. Jadi kita pusingkan, kalau bahasa Indonesianya ya, dipusingkan itu koloidnya supaya mengendap dengan sentrifugasi namanya ya. Bagaimana cara mengubah? Jadi kalau sentrifugasi itu biasanya datanya RPM. Disentrifugasi dengan 2500 RPM, disentrifugasi dengan 5000 RPM, disentrifugasi dengan 15000 RPM. Itu satuannya RPM. Dengan sentrifugasi sekian RPM itu hasilnya berapa peningkatan G-nya? Maka untuk menghitung itu perlu dua data. Selain data RPM tadi, data mengenai panjang lengannya. Panjang lengan itu berarti jarak dari pusat putaran ke tempat di mana sampel kita taruh. Jadi ini adalah pusat putarannya, kemudian ini adalah gini misalnya ya, ini tadi selnya untuk naruh sampel kita misalnya jaraknya. Nah ini selnya. Jadi dia biasanya ada banyak sekali, dia ada 12 kalau yang kita punya simpel itu ya. Kalau yang lebih rumit yang kita punya sampai bisa RPM-nya tinggi itu bisa sampai 24 sel. Ini cuma 2 gambarnya ya. Kemudian disinilah kita taruh sampel kita. Kemudian dia terjadi perputaran seperti ini dengan kecepatan berapa RPM. Misalnya 15.000 RPM, jadi kecepatannya 15.000 RPM. Ini ya kecepatan putarannya ke sini 15.000 RPM. Kemudian jarak dari sini ke tempat dari sampel itu misalnya 7,5 di situ ya. 7,5 cm. Berapa? G itu 15.000 RPM. Bisa kita lihat dari sini 15.000 RPM dengan jarak ke mid-nya bagian tengahnya yang kita pakai 7,5 cm, maka kecepatan putarnya yang semula RPM kita ubah menjadi kecepatan putar yang anguler atau omega. Kemudian dari omega itu kita hitung akselerasinya, percepatan anguler. Kecepatan anguler dan kecepatan putar kita ubah menjadi kecepatan anguler, kita ubah menjadi percepatan anguler. Angular acceleration, percepatan putar, percepatan anguler, bukan putar. Sama dengan A sama dengan omega kuadrat kali R. Omega itu adalah kecepatan, tapi kecepatannya dalam bentuk anguler, bukan yang RPM. Caranya convert gimana? Dari RPM menjadi omega, maka tinggal dikali dengan 2pi. Sehingga ini 15.000 RPM, round atau revolution per menit, kali 2pi per 60 di per 60 biar menitnya menjadi second, kemudian kali jarak 7,5 cm, sehingga kita mendapatkan A. Satuannya A adalah sama dengan satuan G, cm per sekon kuadrat ya, cm per sekon kuadrat
Ini ya, sekonnya di bawah ini ya, sekon 60 menit dibagi 60, ini sekon, kemudian kita kuadratkan. Itu ya. 1,851 kali 10 maka 6 cm per sekon kuadrat ya. Itu kalau kita bandingkan dengan G, 1G adalah 981 cm per sekon kuadrat, itu 1G. Kalau ini berarti berapa G? Ya tinggal nilai ini kita bagi dengan 981 sehingga kita mendapatkan data 1887 G yang bisa mensedimentasi koloid yang semula nggak mau kalau dia dibiarkan kalah dengan gerak Brown. Sekarang gerak Brownnya sudah kita kalahkan dengan G yang sangat besar ini. Gitu, sedimentasi koloid. Berikutnya yaitu viskositas koloid. Pada viskositas koloid itu kita mengenal persamaan Einstein. Viskositas koloid, kita balik ke pointer yang kelihatan. Ya, viskositas ini adalah intrinsic viscosity, viskositas dari koloid pada konsentrasi tertentu. Sama dengan viskositas 0 itu viskositasnya si medium dari koloid tersebut, biasanya air ya, ini viskositas air kali 1 plus 2,5 kali ini apa namanya ini ya, simbolnya seperti itulah. Ini adalah fraksi volume. Jadi viskositas dari suatu dispersi koloid tergantung dari viskositasnya medium dan tergantung dari fraksi volume dari internal phase. Apa fraksi volume itu? Fraksi volume yaitu volume internal phase dibagi dengan volume total. Jadi ini sebanding dengan konsentrasi nilainya. Fraksi volume itu nilainya sebanding dengan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi fraksi volumenya, gitu ya. Itu namanya intrinsic viscosity. Kemudian kalau intrinsic viscosity itu kita bagi dengan viskositas medium, maka hasilnya yaitu viskositas relatif. Ya, ini viskositas relatif. Kemudian kalau viskositas relatif itu kita kurangi dari 1, kita mendapatkan viskositas spesifik. Viskositas relatif lebih dari 1, karena ini viskositasnya dispersi koloid dibagi dengan viskositasnya medium disperse, masih lebih dari 1 karena lebih besar yang ada dispersinya daripada yang cuma medium saja di sini. Jadi lebih dari 1. Kita kurangi dengan 1, kita mendapatkan viskositas spesifik. Ya, maka kalau rumus seperti ini, viskositas spesifik kita bagi dengan fraksi volume atau konsentrasi, karena fraksi volume itu tergantung dari konsentrasi, kita mendapatkan nilai 2,5. Artinya apa itu? Viskositas spesifik per fraksi volume itu 2,5. Kalau fraksi volumenya itu kita ganti dengan konsentrasi, maka kita mendapatkan nilai suatu konstanta tertentu. Ya, itu K namanya ya. K ini mestinya akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi, dan meningkatnya adalah secara power. Ini kurvanya ya. Jadi dia akan meningkat kalau terjadi peningkatan konsentrasi. Ini ya, viskositas spesifik dibagi C atau K tadi ya, K di sini, sumbu Y, kemudian sumbu X-nya adalah konsentrasi. Dia akan meningkat begitu secara power. Tapi kalau dia konsentrasinya kecil, encer, maka powernya belum kelihatan. Ya, kalau power itu kan ada ini ya, C pangkat 0, C pangkat 1, C pangkat 2, C pangkat 3 dan seterusnya, tergantung berapa tingginya di situ. Kalau masih encer sekali, ini masih belum kelihatan peningkatannya, maka dia cuma sampai di sini, cuma sampai C pangkat 1, sehingga persamaannya menjadi viskositas spesifik dibagi C sama dengan K kali 0 C pangkat 0 sama dengan K ini. Kan ini nilainya 1 C pangkat 0 itu ya. Berarti viskositas spesifik dibagi C sama dengan K plus K1 kali C. Itu kembali menjadi persamaan linear. Y sama dengan A plus BX. Ya. Sehingga kalau kita buat kurva hubungan antara X konsentrasi versus viskositas spesifik per konsentrasi sebagai sumbu Y, kita bisa mendapatkan intercept, di mana intercept itu nilainya adalah K. Ini K menjadi K0 di sini, sebenarnya adalah K di sini. Ya, K pada kondisi pengenceran yang tak terhingga. Karena intercept di sini kan konsentrasinya 0, mendekati 0 atau 0 lah. Artinya 0 itu terjadi kalau kita mengencerkan suatu dispersi koloid sampai tak hingga, baru konsentrasinya 0. Maka data itu K yang pada waktu C-nya 0 itu
kita bisa pakai untuk menghitung besarnya M. M adalah molekular weight dari koloid tadi. Jadi kembali ini juga bisa untuk menentukan besarnya M dengan rumus Markov viskositas spesifik. Di sini adalah nilai K-nya tadi. Di sini ya. Ini nilai K-nya. Kok nggak percaya karena C-nya mendekati 0. Kan tadi kayak di integral diferensial itu ya, kalau gini 0 ini menjadi tak hingga tadi itu ya, kalau tak hingga menjadi 0 ini menjadi viskositas spesifik saja pada infinity dilution tadi ya. Di sini tadi itu sama dengan K kali M pangkat A. K dan A, sayangnya di sini K dan A harus kita cari dulu. Dan untuk mencari K dan A, kita harus menggunakan alat lain selain viskometer. Kalau ini kan menentukan molecular weight hanya dengan viskometer, ya. Nggak bisa kalau kita belum punya data K dan A. Data K dan A itu harus ada koleksinya dulu, harus ada yang punya dulu, baru kita bisa mencari M. Ya, yang mencari data K dan A itu menggunakan metode yang lainnya, menggunakan metode misalnya pakai turbidimetri atau pakai metode yang lainnya, ya, untuk mencari K dan A itu. Dengan bagaimana mencarinya? Dengan membuat ya lagi regresi linear nanti ya, ini di sini aja. Oh, belum ada ya. Jadi hubungan antara berat molekul versus misalnya turbidity tadi itu. Dengan dengan variasi berat molekul, artinya kalau variasi berat molekul itu fragmen-fragmen dari suatu polimer. Jadi nilai K dan A itu tidak tergantung dari berat molekul suatu senyawa, ya. Artinya dia bisa kita buat berbagai macam berat molekul pun akan menghasilkan K dan A yang sama. Maksudnya gini, misalnya polimernya adalah ketosan. Ketosan itu kan berat molekulnya bervariasi. Berat molekulnya ketosan itu bervariasi. Tetapi selama dia sama-sama ketosan, walaupun BM-nya bisa jadi 90.000, 100.000, 80.000, beda-beda BM, artinya beda panjang polimernya, maka nilai K dan A-nya tetap sama. Nilai K dan A-nya tetap sama. Sehingga kalau ada satu polimer lagi yang belum tahu ini BM-nya berapa, kita bisa mencari polimer ketosan yang ini itu BM-nya berapa. Setelah kita punya data K dan A dari suatu polimer. Ini contohnya tadi ya, kita contohkan ketosan di sini ya. Ini ketosan ini. Ada K-nya 9,6 kali 10 pangkat minus 5, ini minus 5. Kemudian A-nya 0,742 dengan solvent, amonium asetat dan asam asetat. Gitu ya. Contoh saja ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir dari dispersi koloid, kita tadi bisa melihat ada satu dispersi koloid yang namanya adalah amphiphilic koloid. Amphiphilic koloid itu contohnya misel. Ini gambaran miselnya ya. Ini gambar tadi sudah ada gambarnya di depan ya. Ini gambar misel 2 dimensi. Kalau kita gambar 3 dimensi dia menjadi seperti ini. Misel terbentuk ketika surfaktan dimasukkan dalam air dengan konsentrasi di atas CMC. Critical Micelle Concentration. Kalau konsentrasinya baru kecil, belum terbentuk CMC, dia baru menurunkan tegangan permukaan. Oke, kalau sudah banyak terbentuk misel, maka kita bisa memanfaatkan misel ini untuk meningkatkan kelarutan. Solubilisasi namanya ya. Meningkatkan kelarutan dengan memanfaatkan misel. Contoh ini misalnya, di gambaran misalnya ada ekor yang lipofil, ada kepala yang hidrofil. Ini kepala, ini ekor. Kalau kita simpulkan jadi seperti ini. Kepala, ekor. Ini adalah satu molekul. Ada bagian yang liofobik, yang tidak suka dengan solvent. Kalau solventnya air berarti dia hidrofobik gitu ya. Ekor hidrofobik dan kepala yang hidrofilik. Kalau kita masukkan dalam air pada konsentrasi yang banyak, dia membentuk misel seperti ini. Kalau dalam air itu kita masukkan sekarang senyawa yang susah larut, benzen susah larut dalam air. Kalau sudah ada misel, benzen bisa menjadi larut dalam air karena dia masuk ke dalam bagian tengah dari misel. Inkorporasi benzen oleh misel itu namanya ya. Gambarnya di sini ya, atau gambarnya di sini kalau misalnya ini kita potong jadi seperti ini ya. Di bagian gugus lipofilnya. Kalau ada senyawa yang lainnya, misalnya ini senyawanya asam salisilat, kita masukkan dalam larutan yang ada miselnya, maka dia akan ada di bagian mana ini ya? Di sebagian yang ada COOH-nya itu di bagian kepala, setara dengan bagian kepala, yaitu bagian hidrofilik. Kemudian yang bagian gugus benzennya di bagian tengahnya, di bagian yang hidrofobik, gitu ya.
Kalau senyawa yang lainnya, ini ada gambar di sini yang nggak begitu kelihatan, ini para aminobenzoid acid, ya, ada 2 gugus di sini, gugus yang hidrofil di sini dan juga hidrofil di sini, maka lipofiliknya si benzen akan menjadi ketutupan sehingga in general dia menjadi larut dalam air atau hidrofil si PABA tadi. Kalau di situ ada misel, maka dia hanya di permukaannya saja, di bagian kepalanya, di bagian yang bersifat hidrofiliknya. Jadi misel ini bisa kita pakai untuk meningkatkan kelarutan, baik senyawa itu full murni lipofilik seperti benzen, maupun yang sifatnya adalah ada lipofil, ada hidrofilnya, maupun yang dominan hidrofilnya. Ketiganya bisa meningkat kelarutannya dengan meletakkan dirinya pada tempat yang berbeda-beda dari misel tersebut. Itu namanya solubilisasi. Ya. Saya kira itu saja pertemuan untuk koloid ini yang terakhir. Saya kira yang part 2 ini semoga bermanfaat. Kita akhiri baca bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.